Segmen sebelumnya saya bertanya terkait bagaimana Sang Hyang Sri juga memastikan penggunaan benih yang juga terbaik, benih unggul kepada para petani, karena memang secara distribusi ini juga Sang Hyang Sri sudah memastikan akan ada atau akan sampai di daerah-daerah terpencil kita. Ya, jadi kalau kita bicara benih, apalagi yang sekarang ini 99% benih yang dipakai petani Indonesia adalah benih inbrida. Benih inbrida itu secara harga, kalau kita mereferensikan harga yang ada di e-katalog pemerintah, itu ada harga 13.400. Sebenarnya kalau harga 13.400 dikali dengan kebutuhan benih, di mana 1 hektar itu butuh 25 kilo, itu harganya tidak sampai 400.000 per hektar. Dan 400.000 per hektar kalau kita bicara mengenai total, misalkan budidaya, biaya budidaya satu musim, misalkan 15 sampai 20 juta. Per hektar per musim, itu kita nggak nyampe 5%, Pak. Jadi sebenarnya benih itu dari sisi keterjangkauan harga itu mungkin bisa dikatakan relatif sangat minim dibandingkan misalkan katakanlah pupuk. Tapi dari sisi produktivitas, efektivitas paling berpengaruh. Nah, makanya sebenarnya kalau kita bicara benih ini yang paling penting adalah dua hal. Pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah kualitas. Bagaimana memastikan bahwa ketersediaan benih bersertifikat ini bisa mencapai ke semua petani kita. Karena sekarang ini kondisi yang ada, benih sertifikat itu hanya dipakai oleh 50% dari semua petani yang ada di Indonesia. Sisanya masih menggunakan benih lokal dan benih hasil panen atau benih yang disimpan oleh petani. Nah, ini juga mungkin harus ada kerjasama berbagai pihak supaya kita bisa paling nggak menaikkan proporsi dari benih sertifikat ini, sehingga ini akan sekaligus menaikkan produktivitas kita. Ya. Terus yang kedua masalah kualitas. Bagaimana kita memastikan bahwa kualitas benih yang sekarang ini benar-benar kualitas yang bisa terukur dari benih sumbernya. Terus kemudian masalah penyimpanannya, kemudian masalah packagingnya, kemudian bicara masalah bagaimana QC dari tahapan dari mulai on farm, off farm sampai ke pabrik benihnya, itu yang harus kita lakukan. Dan ini sekarang kita SAS berkomitmen untuk kita sebagai perusahaan benih yang benar kita kontrol kualitasnya. Ya. Jadi benar-benar apa yang nanti kita akan berikan ke petani, baik itu melalui pasar Kementan maupun pasar free market, semuanya kita akan patok dengan daya tumbuh 88%. Kita samakan, baik itu yang kita akan provide ke pemerintah ataupun yang kita akan jual melalui free market. Ya. Oke, baik Pak Adi. Mengapa juga terkait penggunaan benih bersertifikat hanya berada di koridor atau di angka 50% saja, sedangkan benih menjadi kunci dalam produktivitas atau peningkatan produktivitas bahan pangan kita, dalam hal ini beras begitu ya Pak Adi. Apakah memang ada tantangan tersendiri di dalamnya sehingga tidak bisa dimaksimalkan mungkin menjadi 100% begitu, atau diakselerasi menjadi tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi daripada saat ini? Ya, jadi memang kalau kita bicara seperti ini ada beberapa pihak yang harus kita kerjasama ya, terutama yang terkait dengan PPL, fungsi PPL, bagaimana mendiseminasi, bagaimana mensosialisasi penggunaan benih, baik benih baru maupun penggantian benih yang sekarang ada ya. Terus kemudian juga kalau kita bicara benih, memang di situ ada kearifan lokal, Mas Bram. Jadi kita juga nggak bisa menafikan bahwa petani pun juga diberikan kebebasan juga untuk menyimpan hasil panennya sebagai benih. Ya. Tapi memang kita harus trade off antara benih bahwa kita harus standarisasi sertifikasi untuk menjamin produktivitas, sama yang tadi yang sifatnya adalah bagaimana menjamin kebebasan petani. Nah, itu yang memang harus bagaimana semuanya berkoordinasi, bagaimana semuanya meyakinkan, bagaimana semuanya kita berembuk dalam satu tujuan bersama. Ya, ini banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau kita semua bersinergi ya. Baik bagaimana cara kita mendiseminasi ke petani untuk penggunaan benih sertifikat, bagaimana mungkin ke depan ada prospek padi hibrida yang sekarang ini mungkin masih dipakai hanya 1% dari petani di Indonesia ini. Nah, itu adalah potensi-potensi ke depan yang bisa kita lakukan dari sisi intensifikasi. Oke, baik. Kalau kita lihat juga begitu ya, bahkan memang petani saat ini menggunakan benih yang sama lebih dari 7 hingga 8 tahun. Apakah Anda juga menyaksikan masih banyak sekali petani yang seperti ini di lapangan, Pak Adi? Maksud saya 7 sampai 8 tahun itu adalah penggantian benih.
Yang ini adalah penggantian varietas yang sekarang harus kita lakukan. Benih yang sekarang ini yang ada di dalam Indonesia sekarang ini, dalam yang dipakai petani, ya, itu adalah benih yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Benih, kita ada 200 benih sertifikat, more or less 200. Ya. Tapi yang dipakai ya itu aja. Ya, dari benih yang dipakai paling besar paling 3 atau 4. Ya. Jadi ada Ciherang, ada Impari 32, Mekongga, Situbagendit. Nah, 4 itu mendominasi. Yang lain cuma itu aja. Yang lain nggak, yang lain tidak banyak digunakan. Nah, kalau kita bicara misalkan Ciherang itu dari tahun 2000, berarti sudah 25 tahun sekarang ini. Sekarang paling besar atau dipakai 30% dari petani kita itu Impari 32, itu dari tahun 2013. Itu berarti sekitar 12 tahun dari sekarang. Saya bilang bahwa 7-8 tahun itulah ideal untuk mengganti varietas. Sebenarnya varietas baru ada, misalkan Impari 42, varietas dari UGM, varietas dari IPB itu ada. Cuma kenapa nggak segera untuk digunakan oleh petani? Nah itu harusnya segera. Kenapa? Varietas baru itu pasti terjamin. Kenapa? Karena dia baru ada pelepasan. Syarat pelepasan benih itu adalah profitas 9 ton, Mas. 9 ton, Mas Bram. Kalau kita lihat sekarang ini produktivitas nasional masih 5,2 ton. Nah, bayangkan saja misalkan kita menggunakan varietas sertifikat yang baru dirilis, katakanlah, ya kan. Saya katakanlah bukan 9 ton, misalkan 7 ton. Ya. Kalau misalkan kita naikin benih sertifikat dari 50% penggunanya menjadi 70%, ya kan. Saya yakin swasembada pangan akan cepat terrealisir, Pak. Kita targetkan misalkan konservatif 10% dari yang sekarang. Sekarang ini par, antara produksi dan konsumsi nasional itu par, di 30 juta ton beras. Misalkan kita naikkan 10%, 33 juta ton ya untuk produksi, otomatis kita ada swasembada pangan. Makanya di sini adalah pentingnya benih. Ya. Oke, dan juga harus menjadi keseriusan bersama, tidak hanya sendirian begitu, ini harus bersama-sama dengan stakeholder. Dan Mas Bram, kalau kita bicara benih secara total ini market ya, itu paling 5 triliun ya. Misalkan benih semua di-provide oleh produsen benih sertifikat, total marketnya cuma 5 triliun ya. Bayangin pupuk sampai puluhan triliun. Artinya kalau kita fokus ke sini ya, saya yakin swasembada pangan akan cepat tercapai.